محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian kita sesi yang kedua, yaitu membahas kutip kecil hadis Arba'un Palestina. Jadi kita lihat di screen kita. Insyaallah. Sudah hadir semua? Ya. Hadis ini insyaallah sahih, dan dari kutubut tis'ah umumnya ada beberapa tambahan dari kitab Tabrani dan lain-lain. Pertama, Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Tadi saya ingin terangkan cara sedikit membaca hadis. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan. Kalau kita mendapatkan buku seperti ini, terus kita ingin simpan di note kita, yaitu di catatan kita, mudah sekali. Ya. Ini hadis pertama ini. Baca nggak? Baik, kita lanjutkan. Siapa? Yang lanjutnya adalah tadi Lintang Andika sudah? Rizky sudah? Oke, Rizky baca. Hadis pertama, bahwa Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Baca pelan-pelan. Yang lain nyimak. Anhuma ya. Ya. Ini hadis pertama, an Abi Ishaq radhiyallahu anhu wa qala sami'tu al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yaqul sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran thumma surifna nahwal Ka'bah. Ya, dari Abu Ishaq radhiyallahu berkata, saya mendengar Al-Bara bin Azib, dia berkata, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat berarti, kami salat bersama Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian kami dipalingkan kiblatnya menghadap Ka'bah. Coba lihat catatan kakinya tuh panjang, ya, Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, beliau menetap di keluarga kakeknya atau pamannya dari kaum Ansar, dan beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Dan kala itu beliau sangat menginginkan kiblatnya menghadap Ka'bah. Dan salat pertama yang didirikan menghadap Ka'bah adalah salat Asar. Jadi waktu di Mekah beliau hampir tidak pernah membelakangi Ka'bah. Waktu di Mekah ini Ka'bah
ini Baitul Maqdis, arahnya arah Baitul Maqdis. Kan sholat perintahnya menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah nggak pernah sholat di sini, ya, menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah di belakang. Selalu sholatnya di sini. Jadi menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah. Begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah menghadap Baitul Maqdis saja dan Ka'bah. Mungkin di mana daerah gitu ya. Gitu. Ini sholat asar pertama berjamaah, maka keluarlah seseorang yang sholat bersama Rasulullah SAW, ya, ke orang-orang yang sedang rukuk di dalam masjid dan berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sungguhnya aku telah sholat bersama Rasulullah menghadap Mekah. Maka mereka mengubah kiblatnya ke Ka'bah. Dan tidaklah perubahan arah kiblat tersebut bagian dari sunnah Nabi SAW, melainkan merupakan wahyu dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143, 144. Dan perubahan arah kiblat menurut pendapat bagian Rasulullah terjadi 16 bulan setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi dari Mekah hijrah ke Madinah, 16 bulan kemudian baru mengarah ke Mekah kiblat kita sampai sekarang, sampai nanti ya hari kiamat begitu. Itu hadis-hadisnya. Dan ini adalah hal yang menyakitkan kaum Yahudi, karena mereka bangga dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, mereka senang. Ya, begitu berubah mereka benci, ya, bahkan menuduh macam-macam terhadap umat Islam, terhadap Nabi pada saat itu. Ya. Dan ayatnya tadi catat tuh 143, dia silakan digali sendiri. Saya sudah itu, tapi nggak sempat dibacakan. Ada artikel-artikel bagus, silahkan. Ya, ada pertanyaan di sini. Saya ingin mengetahui kenapa umat Islam dahulu sholat menghadap Baitul Maqdis dan kenapa dirubah ke arah Ka'bah. Nggak ada pertanyaan kan? Sekarang nggak ada. Jawabannya, ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, dahulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 atau 17 bulan, ya, gitu. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah menghadap Ka'bah, ya. Dalam ayat, oleh fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum wallu wujuhakum syatra. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Begitu. Pertama, kami sebagai umat Islam, ketika datang perintah Allah pada kami, maka kami wajib menerima dan berserah diri kepadanya. Ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakunu lahum al-khaira min amrihim. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan, yaitu khiyar, nggak ada pilihan tentang urusan mereka. Kalau Allah telah menetapkan melalui Rasulnya Al-Quran, atau Rasul telah menetapkan melalui sabdanya, dia sudah sami'na wa ta'ana di dalam surat Al-Ahzab 36. Enggak boleh pakai akal kita, gitu. Banyak ayat-ayat saya seperti itu. Kedua, sesungguhnya Allah tidak membuat suatu hukum kecuali ada hikmah yang agung, meskipun kita belum mengetahuinya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, hukumnya jelas, kepahamannya jelas, terus kita belum paham, sudah, ya, pasti ada hikmah di balik hukum tersebut. Kenapa yang laki harus membiarkan jenggot? Sudah, ada dalilnya, sudah. Nggak usah dipikir-pikirin. Ada yang bilang kan kelihatannya
nggak bersih, itu otak kita, perasaan kita yang belum tentu benar adanya. Yang itu kedua, sungguh Allah tidak membuat suatu hukum kecuali ada hikmah. Dzalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Pindah kiblat itu hukum Allah, pasti ada hikmahnya. Dan sekarang coba lihat, tidak ada tempat yang konsisten dikunjungi setiap hari. Ada yang setiap hari pasti ada orang tawaf, kecuali Ka'bah, Mekah. Sampai sekarang, sampai nanti, sampai Allah takdirkan nanti hancur. Begitu. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Mumtahanah ayat 10. Dzalikum hukmullah. Ini hukum Allah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat kita ke Mekah, ke Ka'bah, sudah hukum Allah. Begitu. 3. Sungguh Allah SWT tidak menghapus suatu hukum melainkan datangkan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Ya. Jadi kalau hukum itu dimansuh, ini namanya mansuh, dihapus. Hukum sholat menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama kita, sudah dimansuh namanya. Dimansuh. Ya, dijelaskan nansakhu min ayati aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha ila akhir ayat. Ayat mana saja yang kami nasakh atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya sampai akhir ayat. Itu urusan Allah. Ya. Dan juga dia merupakan ujian, cobaan bagi orang mukmin. Gitu. Maka kita harus ridha. Dan dari sini kita tahu bahwa pentingnya Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, karena pernah menjadi kiblat. Dan masih ada sampai sekarang yang sedang dijajah oleh Yahudi. Ya, oleh sebab itu wajib bagi kita orang umat Islam, walaupun kita jauh, itu pernah jadi kiblat. Gitu loh. Maka ada ikatan batin. Jangan bilang, oh jauhin, masih ada kiblat yang benar ini, yaitu Mekah. Nggak boleh kayak gitu. Ya, nanti ada hadis-hadis yang mengajak ke sana. Ya. Coba baca yang kedua. Tadi rezeki ya. Muhammad Fatir udah tadi, Muhammad Fatir ya. Sekarang Muhammad Fatir udah belum? Rezeki Ramadan sudah. Rezeki mana? Ayo baca. Sudah. Oh sudah. Pandu sudah. Pandu mana? Ya baca. Yang kedua. Ya, coba baca artinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW bersabda, Masjidil Haram. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, kemudian Masjid Al-Aqsa. Aku berkata, berapa tahun jarak di antara keduanya? Rasulullah bersabda 40 tahun. Kemudian di mana saja kamu menjumpai banyak salat, salatlah, dan bumi adalah masjid bagimu. Ya.
Jadi ini salah satu masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Pertama Masjidil Haram, ya, kedua Masjidil Aqsa, bukan Masjid Nabi ya. Masjidil Aqsa jaraknya adalah 40 tahun. Begitu. Dalam 40 tahun. Lalu diperintahkan di mana saja kamu menjumpai, ya salatlah. Dan bumi adalah masjid bagimu. Kelebihan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, bumi adalah masjidmu. Makanya kalau di Saudi, kita pernah praktekkan di Australia. Kalau di Saudi lagi jalan terus zuhur, mereka langsung mepet pada sholat berjamaah, begitu katanya. Di Australia begitu, karena nggak ada masjid kita sering lagi kalau konvoy sama kaum muslimin minggir. Di sini kurang, karena di sini banyak masjid, ya nggak harus di jalanan lagi, ini masjid. Aneh kalau di jalanan ya, tapi kalau misalkan di daerah yang nggak ada masjidnya boleh, di sawah misalkan, minggir berjamaah 4 orang 5 orang gelar tikar wudhu pakai air minum silahkan. Dinamakan Masjidil Aqsa, catatan kakinya tuh dinamakan Masjidil Aqsa. Aqsa artinya terjauh karena jaraknya yang jauh dari Ka'bah. Itu Fathul Bari. Ya. Dalam satu hadis yang artinya dari hadis Ahmad, rijalnya siqat, maksudnya perawinya siqat, Baitul Maqdis tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Diriwayatkan Jinab bin Umayyah, dia berkata, kami mendatangi seorang Ansar, sahabat Nabi SAW. Kami menemui dan bertanya, ceritakan kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Di dalamnya ada kalimat tandanya dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Ya, begitu. Ya, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Disebutkan dalam Sahihain bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, tadi itu. Ada pernyataan bahwa masjid ini tidak dimasukin Dajjal. Dan juga ada hadis menjelaskan dalam Musnad Ahmad dan Abu Daud, Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang dia tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali pada 3 masjid, yaitu masjidku, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, begitu. Nanti juga akan ada di hadis-hadis ini. Begitu ya. Ini penjelasan hadis kedua. Kita cepat saja insyaallah. Judul-judulnya terutama catat kalau bisa. Ketiga, hadis ketiga. Keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Silakan dibaca. Tadi siapa? Siapa tadi? Pandu ya? Sekarang Raditya Adinawan Diono. Mana Raditya? Oh. Ya silakan. Baca nggak? Baca artinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Kami sedang
Dia adalah tempat sholat yang baik dan hampir juga wajah seseorang memiliki tanah seukuran kali kekang kudanya. Dan dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis memilikan tanah itu. Lebih baik baginya daripada seluruh dunia, atau lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, ini diriwayatkan oleh Tabrani al-Awsat. Paham nggak di sini? Yang artinya salat di masjid ini lebih baik dari 4 salat dalam Masjidil Aqsa. Ini bertanya, ya, sahabat bertanya tentang nilai salat di Masjidil Aqsa. Ya, 4 kali salat di Masjidil Aqsa sama dengan sekali salat di Masjid Nabawi. Begitu. Hadis menjelaskan An-Abi Dzar An-Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fadlu salati fi Masjidil Haram ala ghairihi bi mi'ati alf salah wa fi Masjidil alf salati wa fi Masjidil Baitil Maqdis khamsimi'ah salah. Jadi hadis ini dijelaskan oleh hadis lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di Masjidil Haram senilai Masjidil Haram 100.000 salat. Salat di masjidku senilai 1.000. Dan salat di Baitul Maqdis senilai 500 salat. Ya. Tapi kalau di sini ya seukuran apa? Di sini adalah 4 salat yang baik. 4 salat artinya 4 kali salat di Masjidil Aqsa sama dengan sekali salat di Masjid Nabawi. Berarti 1000 bagi 4 250 dibanding salat lain. Kita salat di sini 250 kali salat itu sama dengan salat sekali di Masjidil Aqsa. Sama dengan kalau kita salat 1000 kali di sini, terus kita salat di Masjid Nabawi, sama salat di Masjid Nabawi sekali, di sini 1000 kali salat. Kalau kita salat 100.000 kali di sini, terus kita salat sekali saja di Masjid Mekah, ya sama dengan salat satu kali di Mekah, di sini 100.000 kali. Bayangkan itu pahalanya. Makanya kalau ada kesempatan umroh, haji dan lain-lain, maksimalkan itu untuk keberkahan dari Allah. Ya mungkin 4 kali haji, 4 kali umroh, 5 kali umroh, itu usia dengan ibadah, ya mudah-mudahan kalau diterima semua banyak itu. Dan bersyukur orang-orang yang sudah bisa. Nah, ini nilai sesuai dengan judul, yaitu keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Dan ada hadis yang bagus di sini, yaitu kepemilikan tanah itu lebih baik baginya daripada seluruh dunia, atau lebih baik dari dunia dan isinya. Seorang yang punya tanah dekat Masjidil Aqsa, pertahankan, jangan dikasih Yahudi. Begitu. Karena Yahudi memang mau ambil semua tanah. Di situ ada tanah yang nilainya seperti itu. Dan kalau baca di ensiklopedia Yahudi di sini, memang Yahudi juga punya nilai kayak gitu. Mati di daerah Yerusalem tuh mulia, makanya mereka berbondong-bondong ingin mati. Ya, Yahudi dari seluruh dunia pada ingin mati di situ, mau bayar ratusan juta, ya. Sudah jadi mayat juga pada terbang di situ. Itu kepercayaan mereka. Nah, kepercayaan kita lebih afdal. Yang benar kita, mereka sudah orang-orang yang terbuang. Nanti kita baca lagi tentang Yahudi. Mereka itu bangsa yang sudah dibuang, nggak boleh memiliki daerah pun. Yang mereka boleh tinggal aman di mana saja, tapi nggak boleh memiliki negara. Yahudi itu. Jadi bagus kalau bisa mengunjungi Masjidil Aqsa dan sholat. Baik, keempat,
Tadi siapa? Adit. Raditya ya tadi. Adit Raditya ya. Ya. Nama komplitnya ya. Raditya. Sekarang Muhammad Naufal Al-Qari. Ada? Sakit? Oh ya. Terus di mana sakit? Ada di sini. Oh, ada di sini. Ahmad Fauzan Ali. Bukan mandi. Oke. Devan Ardani Erdiansah. Ya, silakan baca. Kelihatan kan? Janganlah kalian supaya mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, ini tadi masih berhubungan. Ya, nggak boleh seorang pakai bekal ini itu ditanya mau kemana, ke masjid ini. Ada talabul ilmu nggak di sana? Ada syekh yang datang atau ceramah atau kajian ini nggak ada. Hanya memuliakan itu nggak boleh. Apalagi ada bid'ah, khurafat dan lain-lain, itu tambah parah. Apalagi ada makom di situ yang harus dihormati, nggak boleh. Ini dalilnya ini, ya. La tushaddu rihal ila thalath masajid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjidil Aqsa, gitu. Dan semua ada dalil. Ya. Jadi mengamalkan yang ada dalilnya saja, apalagi dalilnya sahih, Quran, hadis sahih, amalkan, nggak usah mencari-cari. Jangan memberat-beratkan diri. Ya. Walaupun masjid itu kubahnya dari emas, nggak usah. Ada apa di situ? Ada dalilnya nggak? Enggak. Nanti sana bikin lagi, sana lagi bikin lagi dari perak, sana lagi bikin kubahnya dari berlian. Akhirnya kebanyakan masjid. Dalilnya nggak ada. Sudah Allah batasi 3. Ini aja 1 belum. Banyak umat Islam belum ke Masjidil Aqsa. Padahal dalilnya. Karena sedang dikuasai Yahudi. Nggak cukup punya duit, harus keberanian, bisa-bisa ditembak, bisa-bisa dipenjara, bisa, ada. Ya, gitu. Itu kalau mau setelah Makkah, Madinah, ayo Masjidil Aqsa. Gitu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tusaddu rihalu ila thalath masajid, Masjidil hadza, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bukhari, Muslim dan lain-lain. Banyak sekali. Baik, jazakallahu. Lanjut. Hadis yang kelima. Ahmad belum balik. Hah? Tadi Devan. Sekarang Muhammad Zaki Syawal. Ya, dibaca. Bisa nggak? Baca nggak? Kalau nggak baca sih berdiri nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa.
Ya. Keutamaan i'tikaf di Masjidil Aqsa. Dari hadis ini ada dua pendapat. Ya. La i'tikafa illa fil Masjidil Thalatha, Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Masjid Baitul Maqdis. Ya. Dari Zaifah bin Yaman adalah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada i'tikaf. I'tikaf hanya sah jika dilakukan di masjid, ya, yaitu Al-Baqarah. Kalau di masjidnya ya, namun tidak dikhususkan salah satu masjid daripada masjid yang lain. Dalam hadis ini dijelaskan keutamaan dan keistimewaan serta besarnya pahala i'tikaf di 3 masjid tersebut. Bukan tidak boleh, ini pendapat Syekh bin Baz. Jadi boleh masjid sini kalau ini masjid. Yang penting masjid jami. Masjid jami adalah masjid yang ada Jumatnya. Jadi nggak keluar. Seorang yang i'tikaf boleh juga. Kalau memang nggak ada masjid jami kecuali dia pengen i'tikaf di situ. Kalau Jumat dia putus, dia sholat dulu balik lagi. Tapi yang paling afdal adalah di Masjid Mekah, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa. Kalau Imam Al-Albani menyatakan dari hadis ini ya beliau menetapkan di masjid lain, masjid jami lain tidak ada i'tikaf. Ya. Beliau menguatkan 3 masjid ini saja. Ulama beda pendapat. Silakan pilih yang mana. Yang penting saling menghormati. Kalau ada orang nggak i'tikaf jangan heran. Tiap Ramadan dia nggak pernah i'tikaf di masjid-masjid sebelah rumahnya, karena dia berharap ingin i'tikaf di Mekah, Madinah dan Aqsa. Begitu. Hadis yang ke-6. Ahmad sudah tadi. Ahmad sudah balik belum? Sama juga itu. Muhammad Zaki udah kan? Fatan, Syauqi, Kausar. Mana? Kamu? Ulang ayat 6. Coba baca. Serta di sini kemudian laki-laki mengulanginya belajarnya. Maka Rasulullah SAW sabda. Serta di sini dia laki-laki itu mengulangi lagi. Maka Rasulullah SAW sabda. Kalau itu bisa Ini hadis Abu Daud, Baihaqi, Sunan dan lain-lain. Ya, jadi ini nazar. Ada seorang ya, kalau Yaumul Fath dia bernazar, nazarnya untuk salat di Baitul Maqdis. Tahu nggak Yaumul Fath? Hari penaklukan Mekah, ya kan? Dimana Rasulullah masuk Mekah dengan damai. Dibuka tuh Mekah tuh. Sebelumnya tertahan di Hudaybiyah. Ya balik menyembelih cukur di Hudaybiyah. Hudaybiyah tidak jauh dari Mekah. Tapi karena musuh siap perang, Rasulullah tidak boleh perang, balik. Ya. Setelah itu beberapa waktu Fathul Mekah dengan tentara yang komplit, tapi tetap untuk haji, membuka Mekah.
patung-patung dihancurkan dan lain-lain. Ya, maka ada seorang yang kalau Mekah sudah ditaklukkan, aku bernazar ingin sholat di Baitul Maqdis di Palestina. Kata Nabi, sholatnya di sini di Mekah. Enggak, aku pengen di sana. Sholat aja di sini. Enggak, aku pengen di sana sampai berapa kali. Ya sudah, sholat terserah kamu. Artinya nazar boleh seperti itu, Rasulullah tidak larang dan boleh diganti asal sesuai dengan ya sholat. Ya jika dia tidak memberatkan, kan dia sudah di Mekah sekarang. Kenapa nazarnya di Baitul Maqdis? Akhirnya dia sholat di Baitul Maqdis. Ya terserah kamu kata Rasulullah. Ya itu urusanmu. Kalau begitu itu urusanmu. Gitu. Itu hadis yang keberapa? Yang ke-6 ya. Jadi kalau bisa nazar itu hati-hati. Jangan nazar yang memberatkan diri, nggak boleh. Nazar boleh tapi jangan yang memberatkan diri, yang jadi beban. Dan kita harus tahu hukum nazar. Sesuatu itu mubah, bisa jadi mubah, sesuatu jadi bisa wajib. Misalkan, pokoknya kalau saya lulus, ini kan sunnah kan, puasa selain Ramadan, kafarat dan lain-lain itu sunnah. Tapi begitu kalau saya lulus, saya mau puasa berturut-turut 10 hari, hati-hati. Itu memberatkan. Kalau Bang sanggup silahkan. Ya, jadi wajib itu. Ya. Kayak orang ini jadi wajib dia harus itikaf. Padahal salatnya itu sunnah. Dia ingin salat di Baitul Maqdis. Ya. Gitu. Tapi Rasulullah telah membolehkan dia salat di Mekah. Ya. Hadis yang ke-7. Ahmad sudah balik? Ahmad Fauzan? Ya, silakan. Ke depan yang sini. Buraq sebagai tunggangan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Silakan baca. Bil Buraq. Inda muntaha tarfihi qala farkibatuhu hatta ataitu baital maqdis qala farabattuhu bil khilqatil lati yarbitu bihal al anbiya'i thumma dakhalat masjidil haram masjida fasalaitu fihi rak'atain thumma kharajtu Faja'ani Jibril Alaihissalam bi'ina'in min khairin min hamrin wa inna'in min labani fahtartu laban faqala Jibril ikhtarta fitrata thumma urija bina ila sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku Buraq, yaitu tunggangan berwarna putih yang tingginya melebihi keledai, namun lebih pendek dari bigal. Satu langkahnya sama dengan sejauh jarak mata memandang. Beliau bersabda, maka aku mengendarainya hingga tiba di Baitul Maqdis. Maka aku menambatkannya seperti para nabi menambatkannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar, maka datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Maka aku memilih susu. Jibril alaihissalam berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah.
kesucian jiwa. Kemudian ia menaikkan kami ke langit. Ya. Saya bisa katakan. Di sini jelaskan Buraq adalah nama tunggangan Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj, dan dinamakan Buraq artinya kilat karena sangat putih warnanya dan sangat cepat gerakannya seperti kilat. Jadi dia hewan, bentuknya hewan, lebih kecil dari onta, lebih besar dari keledai, biawal ya. Satu langkahnya itu sejauh mata memandang. Ya Ustaz sempat melihat apa sih pandangan mata itu berapa lama, berapa sih? Jadi seseorang kalau memandang sejauh pandangan mata itu, kalau kita ke atas kan kita bisa lihat bulan kan? Itu pandangan kita. Itu langkahnya Buraq. Sekali melangkah pandangan mata, kalau sebulan ya sebulan, atau sebintang, bintang tuh berapa miliar kilometer masih kelihatan dengan mata kita. Kalau sepandang mata memandang, kalau bumi kayak gini ya pendek, udah batas pohon. Itu kalau di padang pasir sampai lengkungan, kalau di laut sampai ombak yang terakhir. Tapi kalau ke atas sampai bulan. Matahari kalau bisa dilihat sampai matahari, tapi kan kita nggak bisa. Itu sepandang mata. Makanya mudah sekali. Waktu hadis Isra Mi'raj itu Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ke Palestina, terus ke atas. Jadi kita alhamdulillah kita hidup di bawah Nabi kita Rasulullah SAW yang pernah keluar angkasa. Itu orang-orang kafir, musyrik, waktu diberitakan seperti itu, mereka pada megang-megang kepala, ini mustahil ini. Ini pasti banyak yang ada murtad nih habis Rasulullah. Yang Muhammad ceritakan gini, Abu Jahal itu senang banget dengan kisah ini. Ada panjang kisahnya, di mana Abu Jahal pengen banget orang murtad, tapi dipatahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya lebih jauh dari itu aku percaya. Begitu. Ya, mereka dekati Abu Bakar, kamu tahu nggak teman kamu Muhammad ini ke Palestina? Udah sampai lagi pagi ini, pergi malam balik lagi, pagi udah di sini. Sedangkan sekarang aja berapa kilometer itu? Coba lihat nanti di rumah. Ini Mekah atau Madinah, ini Palestina. Gitu. Dan Buraq adalah kendaraan. Alhamdulillah Nabi kita telah keluar angkasa. Yang manusia sekarang berlomba-lomba ingin keluar angkasa dengan menghabiskan miliaran-miliaran. Ya pakai pesawat luar angkasa. Ada yang selamat, ada yang meledak di sana. Tapi Nabi kita karena Allah yang menghendaki. Kalau manusia ini ya patungan, bikin teknologi bertahun-tahun, masih belum ada yang lebih jauh dari Rasulullah. Solar system aja belum. Ini langit pertama, langit kedua, langit tiga sampai terus. Dan beritanya ada. Membawa berita, bertemu Rob. Dan yang paling penting di sini Rasulullah nanti dibahas tuh memilih fitrah. Ya. Ini babnya di hadis 7 tentang Buraq ya. Yang sering kita dengar ya. Coba yang ke-8 langsung. Siapa nih? Muhammad Zaki udah? Hah? Sekarang siapa? Gerald. Fatan udah kan? Fatan Zaki. Gerald Dito Saputra mana? Ya silakan. Baca yang ke-8.
faqalu hal laka ila sahibika yaz'amu annahu usriya bihi laila illa Baitul Maqdis. Qala au qala dzalika qalu na'am. Qala la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Qalu au tusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis waja'a qabla an biha. Qala na'am inni usaddiquhu fima ab'ada min dzalik usaddiquhu bi khabari samai fi qadwatin aw rawha. Falidhalika Summiya Abu Bakrin Siddiq. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dijalankan di malam hari oleh Allah ke Masjidil Aqsa, maka di pagi harinya orang-orang banyak membicarakan hal itu dan mereka hampir-hampir murtad dari siapa yang dahulunya mereka imani dan benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apakah kamu berpihak pada sahabatmu yang mengatakan bahwa malam tadi ia telah diperjalankan ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Mereka berkata, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata, engkau membenarkan bahwa ia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan datang kembali sebelum fajar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya, sesungguhnya aku akan membenarkannya bahwa jika bahkan jika ia pergi lebih jauh lagi, aku membenarkan kabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau sore hari. Karena itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Ya. Baik, ya, ini hadis mihnah, hadis cobaan. Kasus Isra Mi'raj adalah cobaan orang yang beriman, yang membenarkan, sama orang yang mendustakan. Karena di sini ada ya bahwa dari berita itu banyak orang hampir-hampir murtad dari Rasulullah SAW, yang menentang Rasulullah itu tidak percaya lagi pada Rasulullah SAW. Mereka ingin Abu Bakar begitu, murtad juga, ya, sehingga mereka bertanya, apakah kamu berpihak pada sahabatmu? Wahai Abu Bakar, apakah kamu ngikut Muhammad? Begitu sahabatnya. Yang misalnya bahwa malam tadi ia telah diperjalankan ke Baitul Maqdis. Ya kayak kita bisa bayangkan, dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, sepedanya nggak ada, ya. Kok pagi-pagi udah di sini lagi gitu, ya. Lalu Abu Bakar berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Mereka menjawab, ya. Abu Bakar berkata, jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Ya,
Begitu. Inilah sikap, ya, sifat Abu Bakar. Ya. Begitu. Dan bahkan di sini dijelaskan, ini la usaddiqu fi ma huwa ab'ada min dzalik. Aku akan mengimaninya andaikan dia berjalan lebih jauh dari itu. Jangankan Baitul Maqdis maksudnya. Itu sifat Abu Bakar. Ya, keimanannya itu tinggi. Gitu. Usaddiqu bi khairis sama'i fi ghadawati aw rawhat. Ya. Abu Bakar menyatakan, aku membenarkan kabar dari langit yang ia terima. Cari tempat duduk. Gitu. Kan kabar dari langit, wahyu itu dari langit. Rasulullah Abu Bakar biasa itu beriman dengan berita-berita seperti itu. Ya. Inilah as-siddiq. Ya, hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang yang dekat dengan Rasulullah. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ada hadis, siapa wanita yang kau cintai Rasulullah? Aisyah. Atau dibalik, siapa laki-laki? Bapaknya, itu Abu Bakar Siddiq. Aisyah wanita yang dicintai. Ya, Abu Bakar Siddiq Khalil, hampir jadi Khalil. Tapi Rasulullah sudah menjadikan Allah sebagai Khalil. Khalil itu ya, cinta kasih yang gak boleh disaingi. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Khalilullah. Makanya Abu Bakar Rasulullah tidak boleh mengambil Khalil karena sudah menjadi Khalilnya Allah. Begitu. Nah, ini semua kejadian ada di Baitul Maqdis yang sekarang sedang mau dihancurin ini. Ya, satu, padahal nilai salat kita 500 kali atau 250 kali, ada dua hadis ya. Kedua, Rasulullah pernah mengunjunginya, yang sampai manusia banyak yang murtad. Gak bisa kita tinggal diam. Ya, kita doakan sekurang-kurangnya. Kalau kita gak bisa membantu secara fisik, pakai keuangan boleh untuk membebaskan Masjidil Aqsa kapanpun, jangan nyerah. Mereka punya nuklir, punya apa, punya tesis, silakan. Tapi kita punya Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nuklir gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Dinilai dengan kekuasaan Allah. Allah bisa membelah bumi ini kapan aja. Dan Allah pernah belah bulan. Allah pernah belah laut. Ya, jadi jangan takut. Baik, kita lanjutkan ke hadis 9. Yang baca adalah saudara kita Isa Ahmad Ramadan. Ada? Hah? Di rumah? Kenapa? Sakit? Udah keluar? Oh, bapaknya. Subhanallah. Subhanallah la basan bahur insyaallah. Aisyah membaca Aisyah. Muhammad Ashrafi. Ada? Ya, silakan. Kelihatan gak dari situ? Kalau nggak kelihatan maju nggak apa-apa. Yang keras ya, biar yang lain dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Lailata ra'aitu Musa wa idza huwa rajulun dorbun rajulun ka'annahu min rijali shanu'a wa ra'aitu Isa wa idza huwa rajulun rab'atu ahmaru ka'annama kharaja min dimasi
intimasi wa innahu asbaha waladi Ibrahim bihi summa utiku bi aini bi ahadihima abanun wa bi akhari amrun faqala ashrab ayyuhuma syi'ta fa'akhadtu laban fasharibtu fakila akhadta fitra amma innaka law akhadta khamra wa ammatuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diperjalankan dalam Isra Mi'raj dan aku melihat Musa alaihissalam dan ia adalah seorang yang kurus berambut rapi, seakan-akan ia adalah orang dari Syanu'ah. Kemudian aku melihat Isa alaihissalam dan ia adalah orang yang tegap berkulit kemerah-merahan, seakan-akan ia baru keluar dari mandi bersuci dengan ciri-ciri itu. Ia tampak seperti putra Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkan padaku dua bejana yang salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi arak. Jibril alaihissalam berkata, minumlah yang engkau mau di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Ya, ini hadis panjang, mirip-mirip, tapi intinya di sini penekanan Nabi Muhammad SAW memilih sesuatu sesuai fitrah di Masjid Al-Aqsa. Prosesnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku di perjalanan, yaitu dalam Isra Mi'raj, aku melihat Musa alaihissalam dan dia adalah seorang yang kurus berambut rapi, seakan-akan dia adalah orang dari Syanu'ah. Syanu'ah daerah Yaman yang orang-orangnya terkenal dengan tubuh mereka yang tinggi. Ya, ada orang-orang Yaman tinggi, ada yang pendek juga, ada yang hitam, ada yang putih biasa. Kemudian aku melihat Isa alaihissalam dan dia adalah orang yang tegap berkulit kemerah-merahan, seakan-akan dia baru keluar dari mandi bersuci, dan dengan ciri-ciri dia tampak seperti putra Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam seperti baru mandi saja, nanti turun seperti itu, ya, berpegangan sayap malaikat, rambutnya seperti ada air menetes, nanti turun di Syam pada saat ingin menghancurkan Dajjal, pada saat ingin menolong Imam Mahdi dan umat Islam, begitu. Itu Isa alaihissalam. Kemudian diatakan pada aku dua bejana yang salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi arak. Ya, datangkan bina, ya, dua bejana, ya, satu arak satu susu. Disuruh minum Rasulullah. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Rasulullah sudah mengambil susu. Ya, alhamdulillah, Rasulullah sesuai fitrah. Rasulullah mengambil susu saja, umatnya masih banyak yang mabok, ya kan? Ada orang Islam namanya ini masih mabok, hari-hari di tempat minum. Kalau Rasulullah ambil arak, udah tambah hancur umatnya. Rasulullah ngambil susu minum, mencontohkan yang fitrah, umatnya masih ngikut Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani selalu mabok-mabok, pendetanya mabok, ya, robi-robinya mabok, itu biasa. Malam Natal tuh mereka, saya pernah lewat di hari Natal, ya, saya dari rumah saya ingin ke rumah kakak saya di gang di Karetengsi di Jakarta. Itu saya melihat tidak sengaja karena gangnya kecil, ada pintu kebuka, itu orang-orang mabok itu.
Karena malam Natal mereka mabuk, minum sampai pagi. Paginya itu geletakan, numpuk padahal kontrakan kecil. Nah begitu. Ya, jangan coba khamar. Khamar itu merusak badan, membakar tubuh kita di dalam. Daging itu bisa matang. Di Australia ada orang yang selalu minum, padahal dia bekas orang kaya, mungkin cerai atau apa, diusir sama keluarganya, akhirnya di jalan mabok. Selalu mabok. Di sana walaupun orang gila dapat jatah uang dari pemerintah, uangnya biasanya kalau orang kayak gitu mereka minum. Jadi dagingnya itu matang, dari jarak segini aja udah kecium tuh baunya, bau busuk. Nggak kuat kita. Ya, dia udah seperti orang gelandangan. Nah, alhamdulillah Allah ilhamkan kepada Nabi kita meminum susu. Ya, akan banyak kita menirunya. Jangan minum khamar sama sekali. Begitu. Nanti di jannah seorang minum khamar, ya baca tuh tafsir nanti, tafsir surat-surat pendek ya, ada penjelasan di mana khamar itu seorang nanti tinggal di jannah, atasnya sungai terdiri dari khamar. Kalau dia mau minum cukup diangkat gini saja, nanti turun tuh khamarnya. Rasanya beda-beda. Rahiqul makhtum. Ya, tasnim bin tasnim. Gini aja, ini mengalir nih. Sungai. Ya, ini rumah kita kalau minum rasa ini beda, rasa ini beda, rasa ini begitu. Itu nanti. Sekarang bersabar. Nggak usah minum khamar di dunia. Satu memabukkan, bahkan mengundang ya penyakit dan lain-lain. Gitu. Silakan lanjut. Hadis yang ke-10. Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi di Masjid Al-Aqsa. Al-Farizi syahid. Mana? Ya. Kelihatan dari situ? Ya, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Menayangkan
Ya ini hadis agung sekali ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Ya, saya telah melihat di sini. Bukhari juga, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Musnad Ahmad. Banyak sebenarnya. Coba lihat tadi sini. Ya. Ketika aku berada di Hijr Ismail, kaum Quraisy menanyaiku tentang Isra. Di Mekah, pada datang nih kaum Quraisy ngetes. Benar enggak? Ya, Nabi ke Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Dites nih Nabi. Ya, lalu mereka menanyaiku tentang hal-hal Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Ya, mereka ingin menjatuhkan mental Nabi ini agar orang pada murtad. Maka aku merasakan kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Jelas, ya karena mungkin sebentar balik lagi nggak detail, nggak tahu jendelanya di mana, orang menghadap apa. Ya, Nabi kesulitan itu. Ya. Maka Allah menayangkan Baitul Maqdis untukku hingga aku melihatnya. Di hadapannya ditayangkan Baitul Maqdis, ya. Di hadapan Rasulullah. Kalau orang dulu itu memang nggak paham. Kalau sekarang gambaran itu bisa, misalkan kamu duduk di sini, ya kan, pengen ngelihat Ka'bah atau keliling Mekah antara Ka'bah dan masjidnya, menara, Zam-Zam dan lain-lain, cukup duduk begini terus melihat apa itu 4 dimensi kan, bisa melihat kan, oh sebelah mau ke kanan Ka'bah, mau ambil air Zam-Zam, bisa itu. Kalau sekarang mudah, kalau dulu belum ada teknologi seperti itu. Tapi Allah telah menampakkan di hadapan. Ingat, Baitul Maqdis di Palestina. Rasulullah ditanya di mana? Di Hijr Ismail. Di mana itu? Di Ka'bah, dekat Ka'bah, di Ka'bah. Di Mekah berapa kilometer itu jaraknya? Ya, Rasulullah sedang kepayahan, mau gimana menjelaskannya? Tapi Rasulullah melihat, ya, menjelaskan. Ini pintunya, pintu sebelah kanan begini banyak, pintu sebelah kiri halamannya kayak gini begitu. Itu namanya mukjizat. Ya, mereka kalah hujah. Karena mereka sedang memerangi Rabb pencipta alam dan utusannya. Rasulullah diutus oleh pencipta alam yang bisa ngapain saja. Tidak ada yang bisa batasi Allah. Ya, Allah mau kirim hambanya jalan, Allah mau undang hambanya ke Palestina, terus habis gitu ke langit ketujuh. Itu terserah Allah. Cuman pakai buruk kayak keledai, seperti itu, lebih besar dari keledai. Ya, biarlah. Cuman kayak gitu. Itulah Allah yang memiliki Palestina. Palestina punya Allah, bukan punya Yahudi ya. Jangan takut. Mau dibomin di apa, itu punya Allah. Allah yang jaga itu. Tapi kita harus berusaha. Kita juga ingin berdoa biar dapat pahala. Kita juga ingin mengambil, dapat bagian agar kita dapat pahala juga. Mendoakannya, nyumbang. Kalau bisa tenaga, kalau bisa nanti kalau memang ada jihad umum berangkat kita. Begitu. Ya, gitu. Dan coba lihat. Maka aku merasa kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, maka Allah menayangkan Baitul Maqdis untukku hingga aku melihatnya. Tidaklah mereka bertanya kepada aku tentang suatu, melainkan aku dapat menjawabnya. Dan aku melihat diriku di dalam jamaah para nabi. Dan aku melihat Musa alaihissalam sedang sholat. Coba lihat, semua aktivitas di sini sholat. Dan ini dalam rangka Rasulullah menerima sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu, ya kan? Coba, benar kan? 50 waktu dikurangi sampai 5 waktu. Itu kemurahan Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Coba kalau sekarang masih 50 waktu,
Berapa menit sekali kita sholat? 24 jam dibagi 50 waktu. Itu. Nah, ini dikasih lihat ciri-ciri Nabi Musa dan lain-lain. Nabi Ibrahim mirip dengan dirinya. Ya. Aku juga melihat Nabi Ibrahim, ia sangat mirip dengan sahabat kalian. Sahabat kalian adalah Nabi maksudnya, dirinya. Maka datang waktu sholat dan aku mengimami mereka. Jadi Nabi mempunyai kemuliaan, Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai imam umat ini dan imam seluruh Nabi. Dan yang mempunyai syafaat kubro, syafaat yang semua Nabi nggak mampu, Rasulullah dipilih. Mempunyai maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Di dunianya nih, para Nabi sholat berjamaah. Begitu. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-11. Masjidil Aqsa ditampakkan kepada Rasulullah SAW untuk diuraikan kepada Qurun Quraisy. Sama yang tadi ini. Ini udah ya. Nah, itu tadi masalah salat. Ya. Inti tadi hadis tadi salat. Sekarang nih Masjidil Aqsa ditampakkan kepada Rasulullah SAW untuk diuraikan kepada kaum Quraisy. Silakan dibaca ini. Siapa ya? Al-Farizi Syahid sudah ya? Barusan ya. Muhammad Radi Yusuf Tamam. Ada? Ya baca silakan. Pendek nih. Bisa dibaca dari situ? Maju kalau nggak bisa. Ayo maju. Ya, tapi itu sama hadis tadi, cuman ini ditekankan masalah mendeskripsikan, menjelaskan tentang Masjidil Aqsa. Itu mukjizat ya. Kalau tadi tentang salat berjamaah. Nabi saja salat berjamaah. Ya, maka kita maksimalkan. Kecuali ada hal-hal yang syar'i. Ya, uzur syar'i boleh. Ya, dan itu kecintaan para orang soleh. Ya, sholat. Maksudnya para sahabat dijelaskan itu lagi sholat. Ya, para nabi lagi sholat. Gitu. Nah, ini tentang kesusahan Nabi. Lalu Nabi diberikan kemampuan untuk melihat Baitul Maqdis karena Allah yang menampakkan Baitul Maqdis di hadapannya. Gitu. Hadis yang ke-12, Nabi Muhammad SAW menyeru kaum Nasrani Baitul Maqdis untuk memeluk Islam. Silakan baca. Tadi siapa? Fatan ya. Sekarang Fatan Cahaya Ramadan. Ramadhani. Mana? Ya, ke depan. Silakan. Ya. Hiraklah.